Bagaimana cara mengingatkan kepada saudara kandung kami yang mengikuti ilmu atau aliran tasawuf, ma'rifat, tawajuh yang mereka menafsirkan Al-Quran menurut fikiran mereka sendiri, karena ini indikasi syirik dan menjauhi ilmu tauhid. Ilmu mereka semakin dalam dan mengerikan berdasarkan ilmu cinta kasih dan Buddha, ya. Ya tentu saja ini sama saja dengan orang-orang muslim yang umumnya, dan ini masuk dalam kategori dosa syubhat nih. Artinya mereka masuk dalam dosa yang syubhat. Mereka nggak tahu kalau mereka sedang berbuat salah. Bagaimana caranya orang ibadah kepada Allah? Teman-teman kita yang ikut tarekat, ikut tasawuf ini, mereka menganggap tidak butuh dengan syariat. Kita belajar ma'rifat. Ma'rifat belajar tentang Allah tanpa melalui syariat. Syariat untuk orang awam. Para sahabat belajar syariat, teman-teman sekalian. Bagaimana kita sampai pada tingkat ma'rifat memahami Allah tanpa syariat? Nggak mungkin itu. Mustahil. Bahkan mereka menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia dimanapun berada, apapun suku bangsa Anda, keyakinan Anda, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua keselamatan dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kami mendapatkan pesan di WhatsApp yang berisi potongan video yang disampaikan oleh orang yang kami muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau dan insya Allah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Video tersebut kurang lebih sekitar 6 menit. Kita sudah menonton 1 menit pertama. Ya. Jadi beliau ini menyampaikan, ya, orang-orang yang bertasawuf menganggap syariat itu tidak perlu. Ya. Jadi kalau kita belajar tasawuf secara benar, ya, secara runtun dan benar, saya rasa kita semua akan sepakat bahwa puncak ada pada syariat. Ya. Jadi puncak pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, saya yakin, hakul yakin, para ulama sufi sepakat, ya, bahwa puncaknya adalah syariat, yaitu syariat yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentu kalau kita belajar tasawuf secara baik dan benar, ya, maka kita akan paham bahwa puncaknya ada pada syariat. Sedangkan ma'rifat itu adalah awalnya, pangkalnya. Ya, jadi pangkalnya adalah ma'rifat, puncaknya adalah syariat. Namun ini sesuatu yang kita tidak bisa menutup mata darinya. Ya. Artinya apa yang beliau ucapkan ini, kalau kita renungkan dalam-dalam, banyak saudara-saudara kita, ya, mungkin di kampung-kampung kita, yang belajar tasawuf, namun tidak belajar secara baik dan runtun. Yang akhirnya dengan alasan hakikat, ya, dia meniadakan surga dan neraka. Dengan alasan hakikat, dia mengatakan tak perlu haji ke Ka'bah yang ada di Arab Saudi, di Mekah sana. Karena qalbun mu'min Ka'batullah gitu. Jadi nggak perlu lagi kita ke sana. Kita juga tidak bisa menutup mata orang yang belajar tasawuf itu, yang tidak belajar dengan baik dan benar. Ini banyak yang malas bekerja akhirnya. Malas bekerja. Bahkan ada yang sampai diajak sholat berjamaah ke masjid, lalu dia menjawab, ngapain saya pergi ke masjid, wong di sini juga ada Allah, begitu. Nah, fenomena-fenomena yang seperti ini, saya yakin ini bukanlah tasawuf yang baik dan yang benar. Ya. Jadi
orang-orang yang sudah belajar ilmu tasawuf secara runtun, saya yakin bahwa ya, mereka akan mengatakan puncaknya ada pada syariat. Sedangkan ma'rifat itu adalah awal agama atau pangkalnya. Ya. Ini mungkin menjadi renungan kita bersama, tuan-tuan. Mungkin ada di sekitar kita yang belajar ilmu tasawuf yang akhirnya meremehkan syariat. Ya. Tentu ini menjadi PR kita, insya Allah kita semua. Mungkin itu mustahil. Bahkan mereka menyusun di setiap tarekat ada maqamatnya sendiri. Tarekat ini, tarekat ini, tarekat ini. Tarekat itu kan diambil dari kata-kata bahasa Arab tariqah yang berarti jalan menuju mengenal Allah. Tapi maunya jalannya masing-masing sendiri. Makanya tarekat ini caranya beda, tarekat ini caranya beda. Padahal Islam tidak punya itu ya. Cara ibadah kita satu, halal jelas, haram jelas. Cara sholatnya sudah jelas, membatalkan sholatnya jelas, kewajiban dan sunnahnya. Ini semua jelas semua kok, nggak ada sesuatu yang baru. Tapi akhirnya mereka buat tarekat-tarekat ini, jalan-jalan ini menuju kepada Allah, tapi cara sendiri. Makanya mereka buat maqamat, maqam 1, maqam 2, maqam 3, maqam 1 istighfar 1000 kali, maqam 2 sholat sekian 1000 rakaat dan seterusnya. Nanti maqam tertinggi jadi wali Allah, boleh nggak sholat? Karena dianggap wali Allah. Ada di antara mereka yang mengatakan, saya baru pulang sholat dari Mekah. Ini aneh, sholat apa ini di Mekah? Orang baru sholat Jumat lalu dia bilang saya baru pulang dari Mekah. Jumatnya Mekah belum loh, mundur 4 jam. Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Jadi harusnya jangan sampai masuk dalam hal-hal yang syubhat yang bisa memasukkan kita pada hal-hal yang keliru ya. Maka ini Allahu alam caranya kita sampaikan apa adanya. Dan ada ceramah saya di YouTube tentang histori dan asal mula ilmu tasawuf dan ilmu tarekat ini. Teman-teman bisa ketik saja nama saya, ada tarekat dan tasawuf, nanti akan bisa ceramah itu cuplikan dikasih lah kepada beliau. Karena itu panjang kalau saya ingin jelaskan ya. Dari awal kata etimologi suf itu apa, kapan munculnya di zaman Hasan Basri tahun 110 Hijriah, kemudian awalnya bagaimana muncul orang-orang yang membentuk tarekat-tarekat ini, itu ada historinya semua sebenarnya. Dan itu di Indonesia sendiri dipelajari di S2, di S3 dipelajari kalau orang belajar agama. Cuma sayangnya di kita yang dijadikan sebagai makalah ya, mendukung orang-orang yang salah ini, seperti Khallaj, orang yang dipenggal lehernya di zaman Abbasiyah gara-gara dia mengatakan ana huwa ana. Jadi dia menganggap maqam tertingginya adalah dalam ilmu tasawuf itu dia menjadi Allah, Allah menjadi dia. Begitu terdengar oleh para ulama, dilaporkan kepada khalifah. Khalifah suruh taubat, gak mau, dipenggal. Tapi di Indonesia dianggap Khallaj itu seorang tokoh yang dekat sama Allah. Dekat sama Allah bagaimana nih? Rasulullah tidak pernah bilang saya Allah sembahlah. Bagaimana Khallaj bisa mengaku itu? Tapi kita anggap tokoh dan dipelajari di S2, dipelajari S3, dijadikan sebagai makalah. Saya waktu belajar S2 di Indonesia sempat ada pelajaran tasawuf. Dan yang paling kritis ke dosennya itu saya kemudian pada saat itu. Karena memang tokoh-tokoh ini semua dianggap tokoh dan harus mahasiswa buat makalah menokohkan orang itu. Gimana bisa ini? Di zaman dulu aja dipenggal oleh khalifah dan para ulama mengkafirkannya gara-gara mengaku dia Tuhan. Lalu kita mengatakan dia tokoh, dari mana ini? Ini mohon maaf ya. Ini videonya saya lanjutkan kembali tuan-tuan. Jadi memang apa yang beliau sampaikan ini kita perlu renungkan bersama-sama. Beliau menyampaikan bahwa ada cerita-cerita khurafat di kalangan tasawuf mengatakan saya baru pulang sholat dari Mekah gitu, dari Ka'bah. Nah inilah yang perlu kita hindari bersama-sama. Cerita-cerita yang tidak berasaskan Al-Quran Sunnah dan berlawanan dengan logika. Yang kedua tuan-tuan, banyak ya, bukan sedikit lagi tapi banyak ya, pemahaman tasawuf di luar sana yang apabila merasa dirinya wali maka dia meninggalkan syariat. Ya. Memang dalam kajian tasawuf ada istilahnya wali mahdzuf. Wali yang Allah tarik kesadarannya. Ya.
Jadi nampak pada pandangan kita, beliau ini seperti orang gila. Ya. Nah, wali-wali yang mahdhuf itu tidak boleh kita mengambil pelajaran pada dirinya. Ya. Dan wali yang mahdhuf tidak bisa dihukum dengan syariat. Loh, kenapa nggak bisa dihukum oleh syariat? Karena syariat itu tidak bisa menghukum 3 orang. Yang pertama, orang yang baru lahir sampai dia baligh. Yang kedua, orang yang tidur sampai dia bangun. Yang ketiga, orang yang gila sampai dia sadar. Nah, jadi tinta pencatatan amal Raqib dan Atid itu diangkat. Ya, diangkat kepada 3 golongan. Nah, yang ketiga ini orang yang gila sampai dia sadar. Nah, jadi wali mahdhuf ini secara pandangan syariat dia gila. Nah, contoh ya, ada seseorang wali mahdhuf yang diberikan hadiah mobil Fortuner. Lalu mobil Fortuner ini dibelikan pilok, lalu dicoret-coret mobil itu. Nah, tentu bagi kita yang masih ada hawa nafsu dunianya, maka kita akan mengatakan, wih, sayang sekali ini dicoret, mobilnya masih baru warna putih. Kalau kita dalam hitungan kita, berapa juta nanti untuk ngecat lagi warna putih? Ada hitungan dunia pada diri kita, dan itu normal. Dan sesuai syariat. Ya. Tapi bagi wali mahdhuf, itu mobil Fortuner itu tidak ada pada pandangan dia itu. Tidak ada dia merasa memiliki, makanya dia langsung coret, dia langsung tidak ada. Kalau bahasa Sasaknya itu tidak ada nunah. Nah, tidak ada sayangnya sama dunia ini, begitu. Itu wali mahdhuf. Jadi kalau di pandangan syariat, wali mahdhuf itu ya gila. Pandangan syariat. Maka tidak berlaku hukum bagi orang gila dan tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita ngomong syariat. Maka wali mahdhuf itu tidak bisa kita ambil pelajaran. Ya. Kita hanya bisa berkhidmat, kita hanya bisa melihat, ya. Melihat kejadian itu, kelakuan perilaku itu untuk menghindarkan kolbu kita dari prasangka-prasangka buruk. Ya. Nah, terus pada video tersebut, Tuhan yang mulia, semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepada beliau. Beliau menyinggung tentang Al-Hallaj. Ya, dan ini memang terus terang Al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar ini sangat-sangat terkenal dalam dunia tasawuf. Ya. Bahkan saya sendiri banyak mendapatkan pesan di WhatsApp orang-orang yang berpaham mirip seperti Al-Hallaj dan mirip seperti Syekh Siti Jenar, yaitu meyakini bahwa makhluk itu menyatu dengan Tuhan pada tingkatan makom tertinggi, dan yang kedua meyakini tidak ada yang wujud kecuali Allah atau wahdatul wujud. Nah, apabila tuan-tuan menonton video kami sebelumnya, kami pernah beberapa kali menyampaikan tentang wahdatul wujud dan wahdatul syuhud. Ya. Kalau wahdatul wujud itu dia berkeyakinan tidak ada yang wujud kecuali Allah. Nah, ini wahdatul wujud. Nah, kalau wahdatul syuhud itu berkeyakinan tidak ada yang wujud secara hak kecuali Allah. Nah, ini berbeda tuan-tuan. Kalau wahdatul wujud tidak ada yang wujud kecuali Allah, maka ini tembok ini Allah, ya. Sapu ini Allah, baju ini Allah. Ini wahdatul wujud. Kalau wahdatul syuhud berkeyakinan baju ini bersandar kepada wujudnya Allah, tembok ini bersandar kepada wujudnya Allah, gitu. Maka semua yang ada saat ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu wahdatus syuhud. Nah, yang sekarang masyhur di kalangan teman-teman yang belajar tasawuf itu wahdatul wujud atau manunggaling kolo Gusti khulul, bermenyatunya hamba dengan Tuhannya. Nah, ini tentu kami tidak sepakat, tuan-tuan, dengan wahdatul wujud dan dengan menyatu dengan Tuhan, khulul atau manunggaling kolo Gusti. Ya, tentu kami sangat menghargai keyakinan tuan-tuan. Ya, jangankan kita satu agama, beda agama pun saya hargai, tuan-tuan. Kan orang itu, gimana bisa ini? Di zaman dulu aja dipenggal oleh khalifah dan para ulama mengkafirkannya gara-gara mengaku dia Tuhan. Lalu kita mengatakan dia tokoh dari mana ini? Dan dipelajari di S2 di S3 nih. Buat makalah menokohkan orang itu. Dan mahasiswa yang datang sudah menjadi kayak semacam kebiasaan mahasiswa kita. Kalau dia baru masuk di S2 misalnya atau di S3, ada makalah judul tertentu, orang tertentu, biografi orang. Dia tinggal cari orang-orang sebelum dia, angkatan sebelumnya, lalu tinggal diganti namanya. Itu sudah jadi kebiasaan, malas, tidak mau masuk ke perpustakaan, gak mau nyusun, ganti cover depannya, sedikit diganti tulisannya, sama saja. Itu turun-temurun tulisannya itu. Nah, itu yang dilakukan. Jadi akhirnya tersebar. Ini keliru ini, teman-teman sekalian. Keliru, ya. Semestinya kita belajar yang benar, gitu. Ini kita belajar yang benar. Dan kita tahu sebenarnya istilah suf muncul tahun 110 Hijriah. Di zaman Nabi SAW dan sahabat tidak pernah ada masalah ini. Nggak pernah ada sama sekali istilah suf. Tidak pernah ada hadis yang berbicara masalah suf itu sendiri atau tasawuf. Suf kain hijau yang kasar. Tasawufnya adalah ilmu yang dibuat oleh orang-orang ini, gitu. Dan kalau kita baca historinya kaget itu. Ya, bagaimana yang membentuk pertama ilmu-ilmu ini dan tarekat-tarekat ini adalah orang-orang yang datang belajar kepada para ulama tabi'in, Sa'id ibn Musayyab, Sufyan ats-Tsauri, Atha bin Abi Rabah, ulama-ulama besar dari tabi'in. Tapi mereka memang datang dari kampungnya, dari Irak, dari Persia, ya. Itu mereka datang, memang mereka niatnya bukan mau belajar. Mereka datang, mereka duduk 6 bulan, 5 bulan, kemudian pulang, lalu bilang, saya muridnya Sa'id bin Musayyab, saya muridnya Atha bin Abi Rabah. Oleh masyarakat ini ulama besar, ini muridnya, maka ditokohkanlah. Mulailah dia buka tarekat sendiri. Tarekat menyembah Allah, caranya dia, bukan ikuti gurunya. Ya, kalau guru-gurunya ini ulama-ulama besar ini, mereka mengajar menyembah Allah dengan cara satu yang diajarkan baginda Nabi SAW. Ya. Maka ini harus hati-hati teman-teman sekalian, ya. Kadang-kadang ada tarekat tertentu bangun tengah malam, saya dikirimkan cuplikannya begitu, lalu disuruh wirid tertentu, lalu kayak orang kesurupan, teriak-teriak. Ya. Tidak pernah dalam Islam ini aneh-aneh, kan itu. Islam gak ada aneh-aneh teman-teman sekalian, jelas kok ibadah kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, tasawuf yang benar adalah tasawuf yang meniru akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dikatakan sunnah itu apa yang Rasulullah ucapkan, apa yang Rasulullah kerjakan, apa yang Rasulullah tetapkan. Rasulullah tidak ucapkan, tapi Rasulullah kerjakan, itu sunnah. Rasulullah kerjakan, tapi Rasulullah tidak ucapkan, itu sunnah. Rasulullah ucapkan, Rasulullah tidak kerjakan, itu sunnah. Nah, ketika Rasulullah SAW berdakwah ke kota Taif, beliau ini dilempari. Ya. Ketika dilempar sampai berdarah beliau itu. Lalu datanglah malaikat penjaga gunung. Lalu malaikat ini berkata, wahai Rasulullah, berdoa kepada Allah, maka aku akan mengangkat gunung ini dan kuhempaskan kepada warga Taif. Nah, Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah mereka. Mereka tidak tahu apa yang aku bawa. Justru malah Rasulullah memaafkan. Dan tidak hanya memaafkan, tapi Rasulullah mendoakan. Nah, sikap perilaku Nabi yang penuh penyayang, yang memaafkan, yang mendoakan saudaranya, dari sinilah tasawuf itu diambil. Ya. Bagaimana Rasulullah itu sabar, bagaimana Rasulullah itu sabar menghadapi Yahudi. Rasulullah selalu dicaci maki, tapi Rasulullah membalas Yahudi itu dengan menyuapinya nasi. Padahal Yahudinya
sering membicarakan Nabi, memfitnah Nabi, dan Yahudi itu buta. Nah, kenapa hati Nabi begitu lembut kepada orang Yahudi yang sudah jelas mencaci maki, dan orang ini menggibah Nabi, memfitnah Nabi ke sana kemari, dan Yahudi ini buta. Kenapa Rasulullah sampai sebegitu lembutnya hatinya begitu? Inilah yang dipelajari dalam tasawuf yang baik dan yang benar. Jadi tasawuf itu bukan teori, lebih kepada sikap akhlak. Bagaimana kita zuhud, bagaimana kita wara', bagaimana kita mengerjakan amal soleh, ikhlas semata-mata karena Allah. Itu tasawuf. Bukan setelah kenal Allah langsung berkhianat kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Jika Rasulullah SAW berdiri, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, sampai bengkak kaki beliau, sampai ditanya oleh istrinya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu salat, sedangkan kau sudah dijamin masuk surga?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak pantaskah aku untuk bersyukur?" Itu bagian dari tasawuf itu. Ya, tidak pernah menghitung amal yang ibadah yang kita lakukan. Bahkan kita melakukan amal yang salat, zikir, menegakkan syariat, merasa digerakkan oleh Allah dan semata-mata karena Allah. Jadi bukannya puncaknya itu bertasawuf, puncaknya adalah ma'rifat dan menghalalkan yang haram gitu kan. Atau mungkin tidak mengerjakan syariat. Makanya begini tuan-tuan. Guru kami dulu pernah berkata begini. Orang yang masuk surga tanpa dihisab itu adalah orang yang berbadan Muhammad dan bernyawa Allah. Dulu kalimat ini saya anggap sesat sebelum saya bisa memaknainya. Ternyata setelah sekarang saya bisa paham, ternyata yang dimaksud berbadan Muhammad bernyawa Allah itu badannya ini ngikut akhlaknya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita melihat orang itu perilakunya mirip perilaku Nabi, akhlak Nabi dia contoh, ucapan bagaimana Nabi bergaul itu dicontoh sama dia. Nabi sholat dia sholat, Nabi zakat dia zakat, Nabi puasa dia puasa. Dia lemah lembut kepada makhluk-makhluk Allah. Sampai masyarakat itu memandang dia itu seperti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Apa akhlaknya Nabi? Al-Quran. Ya, orangnya lemah lembut, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Nah, itulah orang yang berbadan Muhammad, yaitu orang yang bersyariat dengan syariatnya Muhammad bin Abdullah SAW. Jadi kalau Nabi sholatnya berdiri syariat, maka kita sholat syariat juga. Kalau Nabi ruku, kita ikut ruku. Nah, jadi tidak ada yang mengatakan, oh kalau saya udah ma'rifat itu, sholat itu cukup nafas. Ini tidak bisa tuan-tuan dan puan-puan yang mulia. Nah, apa maksudnya bernyawa Allah? Dia mentajalikan kesadarannya kepada sifat Allah. Nah, jadi dia hidup merasa dihidupkan oleh Allah. Dia berjalan merasa dijalankan oleh Allah. Ya. Dia mendengar merasa didengarkan oleh Allah. Tapi perilaku jasadnya ini tetap mengikut syariat. Nah, ini yang dimaksud berbadan Muhammad bernyawa Allah. Kadang-kadang memang tasawuf itu sering menggunakan bahasa yang agak misterius. Ya. Makanya kita perlu belajar secara pelan, belajar secara sabar. Ya. Wallahu a'lam bishawab, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia. Apabila ada salah kata, itu datang daripada hawa nafsu kami. Namun apabila itu benar, itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.